mencampurnya sempurna untuk KCl dan pasir, dimana perlu diingat ini pasir kali yang sudah kering dan lembutnya sama seperti KCl sendiri. Dan bisa kita lihat di sini ada percampuran, ada merah-merahan daripada KCl, serta di sini Selamat pagi Sobat Pangan Mandiri. Hari yang cerah untuk hari ini kita beraktivitas. Oke Sobat Pangan Mandiri, hari ini kita akan mempersiapkan pemupukan terakhir, yaitu dengan menggunakan KCl untuk tanaman padi kita. Di sini adalah KCl, di mana kandungan kaliumnya yang sangat tinggi, yaitu sekitar 60%, dan akan kita campur dengan bahan yang lain, yaitu pasir. Kenapa kita menggunakan dua bahan ini? Yang pertama, kita membahas KCl dulu ya. KCl ini akan kita terapkan pada padi di usia sekitar 45 hingga 50 hari setelah tanam. Apa sih kegunaan KCl? Dimana yang pertama, KCl ini mengoptimalkan pembentukan dan pengisian bulir padi, dimana memastikan nanti ketika malai keluar itu secara serempak meningkatkan jumlah bulir per malai, membuat bulir terisi penuh dan berdas. Yang kedua, memperkokoh batang padi. Jadi ketika KCl ini diterapkan dengan kondisi kalium yang tinggi, itu membuat padi menjadi lebih kokoh dan tahan akan rebah. Kemudian meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, dimana ketika nanti batang itu sudah keras, ketika ada hama wereng, penggerek batang, dan lain sebagainya seperti jamur, bakteri, itu akan lebih tahan. Yang selanjutnya yaitu dapat mengatur keseimbangan air dan ketahanan ketersediaan terhadap kekeringan. Tanaman padi yang cukup kalium nanti akan lebih toleran terhadap kekeringan atau kekurangan air, karena kalium yang tinggi dapat mengatur di mana stomata membuka dan menutup. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas dan bobot gabah. Ini yang paling dicari, yaitu dimana gabah yang bisa terisi penuh hingga pangkal dan bernas dan lebih berbobot. Perlu diketahui, luasan lahan kami yaitu sekitar 50 ru atau sekitar 700 meter persegi. Penggunaan KCl-nya tidak terlalu banyak. Di sini kita hanya menggunakan 5 kg KCl. Untuk 50 ru atau 700 meter persegi kita hanya menggunakan 5 kg. Di sini saya beli secara eceran, dimana di sini KCl ini ecer di sekitar 10.000 per kilogram. Dimana nanti kita akan campur di sini dengan pasir. Tujuannya apa? Agar nanti ketika penyebaran di lahan ini nanti tidak terkumpul ataupun istilahnya pemborosan seperti itu. Di sisi lain, nanti pasir ini membantu untuk meratakan serta membantu proses penyerapan di dalam tanah. Berapa volume yang dibutuhkan? Di sini saya membuat perbandingan 1:3, yaitu di sini 1 ember ini KCl akan saya campur dengan 3 ember pasir. Pastikan yang pertama pasirnya halus seperti ini ya, kering dan halus. Karena KCl itu sifatnya higroskopis, di mana dia sangat mudah untuk menyerap air. Jadi ketika pasir ini basah, dia akan lebih mudah untuk istilahnya meleleh seperti itu, sehingga tidak optimal seperti itu. Nanti kita akan campur sempurna di sini dalam proses pencampurannya. Pastikan semuanya rata sehingga nanti ketika kita terapkan, kita tabur di lahan bisa optimal seperti ini. Baik, kita campur terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat di sini kita sudah mencampurnya sempurna
daripada KCl, serta di sini pasirnya, karena pasirnya juga warnanya pekat sama dengan KCl, sehingga beda. Di sini nanti kita akan tabur di bahan, upayakan rata ya, jangan sampai itu nanti bergerombol atau istilahnya tidak, karena nanti bisa juga jika terlalu banyak KCl itu juga kurang baik juga, karena garamnya terlalu tinggi dan kandungan kalium yang sangat tinggi. Ingat, penaburan ini di usia akhir masa vegetatif atau awal generatif, di mana mulai padi sudah mulai istilahnya fase bunting awal seperti itu. Oke, pada nanti pada saat penaburan